nenek buyut tercinta kita, Ibu Lim Junlian, ya. Jadi kalau saya panggilan akrab ke beliau tuh Ama. Nah, saya sudah kenal beliau juga sudah lama. Nah, mari kita memuji Tuhan dulu dengan pujian yang ada di buku kita. Pujian nomor 23, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan kita berasal dari Tuhan Yesus dan juga penghiburan dari arah Roh Kudus kiranya menolong kita semua dalam kebaktian pada malam hari ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur jantungku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan jantungku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Kami bersyukur di mana pada malam hari ini kami dikumpulkan oleh Engkau di rumah duka ini untuk berkebaktian penghiburan dari almarhumah Saudari Lim Junlian. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberi almarhumah umur yang panjang. Dan Engkau juga kemarin memanggil dia pulang kembali ke pangkuan-Mu di sorga. Terima kasih untuk semua kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada beliau dan juga anak, cucu, cicit, serta keluarganya. Dan sekarang kami mau berkebaktian, kiranya firman-Mu saja yang menghiburkan kami kekuatan penghiburan hanya dari Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lagu selanjutnya, ini lagu yang sengaja saya pilih ya. Karena sewaktu beliau masih hidup, ya kami sering membesuk beliau. Dan beliau masih hafal dengan lagu ini, walaupun usianya sudah hampir 100 ya, waktu itu. Dan beliau sangat suka dengan lagu ini, lagu 97. Ku perlu Yesus. Dan beliau tidak perlu lihat buku, dia hafal diingatannya. Ini yang saya salut dari beliau ya. Ku perlu Yesus. Ku 97. Ku mau Yesus, ku perlu Dia sungguh saat susah
ku tak ada kawan. Ku mau Yesus, ku mau milikinya. Meski orang tak perlu Dia, ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus. Setiap hari ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu. Setiap hari ku perlu Yesus. Bait kedua. Ku mau Yesus, tiada yang mirip Dia. Di malam gelap, ku kan dipandunya. Ku mau Yesus, musuhku menyerang. Andalkan diri kan gagal, ku perlu Yesus. Refnya. Ku mau Yesus, ku mau Yesus. Setiap hari ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu. Tiap hari ku perlu Yesus. Bait 3. Ku mau Yesus, Dia yang ku perlu. Tak seorang yang mengampuniku. Ku mau Yesus, sewaktu ku susah. Ya penuh kasih dan setia, ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus. Setiap hari ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu. Tiap hari ku perlu Yesus. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Peter Oksan. Kepada hambanya saya persilakan. Tunui cinai ti siung ji maimun, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam ya, ban on. Jin ban song si kai tan song ti kai fa, si kai tak koi Yohan fu jim Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Karena hanya 2 ayat, kita akan membacanya secara bersama-sama. Jimi liong chet kin buna, sika yung jini buna che le tu ha. Ayat 25-26. Kalau sudah terbuka firman Tuhan di hadapan kita, mari kita membacanya ya bersama-sama. 3, 2, 1. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan dapat membaca firman Tuhan, merenungkannya dan bahkan melakukan firman Tuhan. Sekali tokoh, ngomong cai tian song tit fu ngaten kam chiani, kin ban song ngaten kau ji chifi, ngaten oi tham những cái jin li, thì tôi những cái jin li nên cái on bi song ka, jadi
Ama Lim Junlian Cimoy nyijikin cauki hamki con tienka. Bapa di sorga, pada malam ini kami bersyukur dapat kebaktian penghiburan di rumah duka, karena Engkau telah memanggil kembali saudari kami yang telah berusia 100 tahun, yaitu saudari Lim Junlian, mama dari saudara-saudari kami, bahkan ya juga nenek dan juga nenek buyut dari keluarga yang sedang berduka. Kami mau mendengarkan firman-Mu, karena penghiburan yang Kau berikan melalui Roh Kudus hanya dapat kami peroleh di dalam firman-Mu saja. Bapa, kami sadar kami orang berdosa, ampuni dosa kami dengan darah Yesus, hapus semua pelanggaran kami. Kami serahkan Bapa kebaktian ini, bahkan pemberitaan firman, supaya Injil Yesus dapat diberitakan, keluarga yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus dapat percaya Tuhan Yesus, diselamatkan. Demikianlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, Injil Yohanes yang tadi kita baca ya, itu panjang sekali. Dari ayat 1 sampai ayat 44 ya, ancongo sisip sicet. Nah, di situ kita melihat Yesus ya membangkitkan sahabatnya. Ya, kawannya Yesus yang bernama Lazarus ya. Lazarus itu ada artinya. Nama-nama kita semua punya arti. Ada yang tahu nggak apa arti nama Lazarus? Sering kita mendengarkan nama Lazarus ya, song-song sih kata lasat lu, maiji sina. Tong yin yang ditin ju ji si bah. Mana ha? Nah, Lazarus itu dalam bahasa Alkitab artinya orang yang pernah ditolong Tuhan. Orang yang pernah ditolong Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan itu banyak macamnya, tapi yang paling penting dia bisa membawa kita masuk surga. Paham? Orang berdosa loh, orang cacat, orang sesat, orang jahat. Begitu percaya Yesus bisa masuk surga, itu yang paling penting loh. Nah, kita lihat di sini ada 6 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, sahabat Yesus jatuh sakit. Ulangi ya, 1, 2, 3 apa? Sahabatnya Yesus jatuh sakit. Kok bisa ya? Orang yang sudah percaya Yesus bisa sakit dan sebagainya. Memang di dunia ini begitu banyak penderitaan, begitu banyak air mata, bahkan ama ini sakitnya. Kita nyence, nyicongki. Kita nyen. Hah? Ya, tanya nanti ya. Ada 2 ini putrinya yang menjaga ama waktu sakit. Waktu dia stroke, dia masih bisa ke gereja. Digendong nih oleh penginjil Rudi, masukkan ke mobil. Ya, dari mobil turunkan di gereja, naik kursi roda. Sahabat Yesus bisa sakit nggak? Bisa. Kenapa ada gereja mengatakan kalau percaya Yesus kaya, nggak sakit? Bohong. Bohong. Nah, sahabat Yesus ini Lazarus sakit, kemudian keluarganya kasih tahu Yesus. Waktu zaman dulu nggak ada WA. Ya, kemarin saya menerima telepon ya dari petugas Golgota bahwa ama sudah dipanggil pulang. Saya lagi dalam perjalanan loh dari Singkawang ke Pontianak. Jadi berita zaman dulu harus disampaikan dengan jalan kaki. Hang luah. Kita cim jasua jit ichima. 1 hari lo jalan kaki lo. Baru ketemu Yesus, kasih tahu Yesus, Lazarus orang yang kau cintai jatuh sakit makan parah. Nah, Yesus ya yang kedua pelajarannya, sepertinya sengaja gak mau tolong Lazarus. Ya, karena sudah dengar Lazarus sakit keras, Yesus tuh gak mau pergi langsung ke kota Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Dia sengaja tinggal lagi 2 hari. Jadi pada hari ketiga waktu dia jalan 1 hari dari tempat Yesus berjalan ke Betania sudah 4 hari. Artinya Lazarus waktu dia sakit dikasih tahu tak lama dia mati. Sepertinya Yesus gak mau tolong. Enggak ya, kalau kita sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus pasti menolong kita dengan cara yang terbaik. Dengan apa? Cara yang terbaik. Pong si kajung cuy ho ya. Nah, cam ama kan, kijikin sangit jit pakse. Gimana? Ngai hai kumbui fun siang mo.
Waktu itu saya masih sampaikan firman. Waktu itu siapa yang hadir? Angkat tangan. Ada ya? Di kebaktian waktu Ama ulang tahun ke-100. Masih di Hanura, belum pindah. Nah, jadi kita lihat ya, Tuhan punya waktu. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Nah, kemudian yang ketiga, Yesus sampai ke kota Betania ya. Dan dia sudah dengar berita sedih. Semua orang lagi nangis nyambut dia. Kenapa nangis? Karena Lazarus sudah mati. Ya, orang Yahudi ya kalau dia berkabung bukan hanya beberapa hari ya. Cukup lama. Ada yang berkabung sampai 30 hari loh. Ngerti nggak? Jadi pemakaman ini kalau udah selesai keluarganya nggak langsung pulang. Masih di situ berkabung. Kenapa kita berkabung loh? Kenapa? Untuk mengenang kehidupan orang itu. Apa sih teladan yang bisa kita pelajari? Macam kita kinbat song nggak sih kak TV ha? Si Mim bi toko oh song tian icap di song tian tong dia udah di sorga. Dia nggak bisa dengar apa yang kita ucapkan di sini. Gimana lo tadi? Apa ataya nyenyong ayo kayak hang si an mano nggak bisa dengar dia. Nggak bisa dengar karena dia sudah di mana? Dia sudah di surga, dia percaya Yesus, begitu dia putus napasnya, langsung malaikat jemput dia ke surga. Nah, kenapa kita sekarang berkebaktian di sini? Kenapa? Supaya kalian yang masih hidup ini berpikir ya, apa sih yang paling baik dari hidup dia? Apa? Selain ya sayang sama kalian. Kalau dia nggak sayang kalian, nggak mungkin nih anaknya mau jaga dia. Ya kan? Kan nggak gampang jaga orang tua yang sakit. Mama saya juga sakit loh. Papa saya jaga dia. Ngisip nyinya nak. Miao hang luang. Jadi kia kak ngama song sin tong liong cak nina cho lun ji sin tong hong ni timang. Ngama sang apa ki chi fi tet kiwa ki maupun si tahan sin tong hong lainnya wa. Kalau ki chon cho motoka boy pun ciu. Karena ki mau cok pempes. Ama juga ya waktu dia tidak bisa jalan. Gereja kita loh tiap minggu loh, nggak jemput dia loh, ya. Jadi gereja kita gereja yang selalu melayani orang muda, orang tua ya. Nah, kita mau mengenang ya apa sih dari pelajaran kehidupannya yang bisa kalian petik. Nanti ya akan saya kasih tahu ya yang paling penting apa. Nah, sampai di Betania, Lazarus sudah mati. Pelajaran berikutnya, Yesus memberikan statement. Memberikan apa? Nah, siapa yang sering suka beri statement ya? Biasanya presiden ya. Dia sebelum ke luar negeri, dia panggil wartawan, ada kameranya, dia beri statement. Kenapa saya mau ke Jepang? Kenapa saya mau ke Dubai? Dia kasih statement. Nah, Yesus ya dia memberikan statement seperti yang tadi kita baca. Apa itu? Yesus berkata kepada Marta, saudara dari Maria. Dia berkata begini, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Dan dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kalau Lazarus itu masih hidup, dia nggak bisa ngomong begini loh. Aku adalah kebangkitan. Ya, karena Yesus memang pernah membangkitkan orang dari kematian. Tapi itu terjadi secara apa? Yang pertama, perempuan yang masih kecil mati. Ya, Yesus masuk ke kamar bersama Petrus, ya, bersama murid yang dikasih Yesus, menyuruh dia bangkit dari kematian. Gak banyak orang tahu. Yang kedua, jadi waktu Yesus berada di kota Naim, ada janda, anak tunggal, sedang mau pergi mengubur, dan Yesus membangkitkan anak muda ini. Nah, kebangkitan yang di sini, ini ya, Lazarus sudah mati, bahkan dikatakan sudah dikubur. Ya, orang Yahudi kalau mereka mati, mereka langsung dikubur. Nah, Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku walaupun ia ya, di sini dikatakan ya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Artinya begini loh. Nah, manusia yang percaya Yesus itu lahirnya 2 kali. Lahir berapa kali? Kalau nyisin Joshua nyiliong hacut saya. Berapa kali lahir? Dari mama ya. Ya, bapak sama mama menikah, ya kita lahir dari kandungan mama. Itu 1 kali. Kalau orang hanya lahir 1 kali, matinya 2 kali. Kisilong ha.
Mati waktu tubuhnya itu berpisah dengan roh. Itu yang pertama. Yang kedua, dilempar Tuhan ke neraka. 2 kali mati. Ingat ya, coba sebut ya. Lahir 1 kali, mati 2 kali. Nah, tapi kalau kita percaya Yesus seperti Ama, saya dengar kesaksiannya dia percaya Yesus waktu dia masih di Jakarta. Tapi waktu dia balik ke Parit Baru, dia sering kebaktian di DKKB Parit Baru. Waktu itu tahun 80-an, bapak saya jadi gembala sidang. Jadi dia jadi anggota di situ, bapak saya jadi gembala sidang. Bapak saya sekarang umurnya 94. Amajit Pak Se. Ya, Kinga Pak Q Si Se. Ya, jadi kalau sudah percaya Yesus, lahirnya bukan 1 kali. Lahir berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Nah, nama lahir yang kedua itu namanya lahir baru. Sebut 1, 2, 3. Lahir baru. Artinya begini, kita mendengarkan tentang Yesus, ya, Yesus itu adalah Allah, dia jadi manusia. Boleh nggak orang nggak mau tahu Yesus? Boleh nggak? Yun kok nggak mau tijasua. Cuy ngomong ini lagi mau tijasua. Coba nah, karena tahun 2023 dihitung dari Yesus lahir. Coba kamu lihat KTP kamu. Tahun berapa kamu lahir? Tahun berapa kamu lahir? Tahun berapa? 2000? Dari mana hitungnya 2007? Dari mana hitungnya? Dari lahirnya Yesus. Timo? Chẳng ngày saya ajit kiu sam, tan nabi sona, ta jasucut saya. Kalau orang nggak tahu Yesus, dia orang paling bodoh. Paling apa? Bodoh. Ya, kalau saya ketemu orang, tanya dia, kau kenal Yesus nggak? Nggak kenal. Harus kenal. Tidak boleh tidak kenal Yesus. Itu satu ya. Kita tahu Yesus datang ke bumi. Kenapa? Karena dia Allah jadi manusia. Kisi sino, pianino, cuma kayak pianina, jimbi ki ai bi ngai bi ni sia. Coba kayak lo itu sih kiau. Ki ai bi ngai bi ni si. Nah, coba kita nhìn trên chọn phùng xăm nè. Điểm biết kỹ ăn lòi hả? Phùng si thoi piang mai gì mà? Hiat ah. Merah melambangkan darah. Kenapa darah? Artinya kalau saya ada salah, saya nggak mau mati. Saya ambil binatang korban, saya pindahkan dosa-dosa saya kepada kambing, namanya kambing hitam. Kambing kau hitam ya, aku kambing hitam kau ya, kau tak ada salah ya. Nah sekarang dosaku aku alihkan kepadamu. Aku jahat, kamu tanggung. Aku pernah bohong, kau tanggung. Terus keluar apa? Warna apa? Siapa yang mati? Saya? Nah darah kambing bisa hapus dosa nggak? Nggak bisa. Darah siapa yang bisa hapus dosa? Darah siapa? Darah Yesus. Yesus itu kimo cuy. Kibinya cuy ngacuy si. Kalau kisina kimo pian nina kimo cut saya kimio sia. Tuhan nggak bisa mati loh, karena dia roh. Nah, jadi Yesus dia mati untuk dosa kita. Dia bukan hanya mati, dia dikubur pada hari dia mati disalib, hari Jumat dia dikubur langsung hari Jumat. Hari Sabtu sudah 2 hari. Hari Minggu sudah berapa hari? 3 hari. Dia bangkit pada hari Minggu. Nah, jadi tadi saya katakan, kalau kita percaya Yesus mati untuk dosa kita, kamu percaya dia sudah dikubur sungguh-sungguh mati untuk dosa kita, kamu percaya dia bangkit pada hari ketiga, kamu lahir baru. Lahir apa? Lahir baru dari siapa? Dari kuasa Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus ya, dia berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Nah, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ini pelajaran ya. Kalau kita lahir sekali, mati 2 kali ya. Kalau lahirnya 2 kali, bisa-bisa nggak mati. Kenapa? Kenapa? Kalau saya lahir dari rahim ibu saya percaya Yesus, sudah lahir berapa kali? Kenapa saya bilang saya kemungkinan nggak mati? Kenapa? Karena kalau sekarang Yesus datang di angkasa,
ama yang sudah dipanggil pulang disuruh bangkit lagi loh. Kita besok nggak usah ngubur dia loh. Ngerti nggak? Kifan sanga, kisian fansang kalau jasu kita loh itu tientang kiham kifan sanga. Waktu dia bangkit, dia bukan lagi umurnya 100. Umur berapa kira-kira maunya? Bayi? Balita? Batita? Umur berapa maunya? Seperti Yesus disalib. Samsip sampan saya. Di sini siapa yang umur 33 ada nggak? Ya mau. Yang umur 30 ada nggak? Oh ini ya. Itu biasa paling kuat ya. Kalau umur 40 udah mulai gini. Grafiknya kan gini. Ya oke, ini udah senyum-senyum. Oke, jadi Yesus bilang, kalau kamu percaya pada Yesus, kamu tidak akan mati. Ya langsung ya setelah ama bangkit, yang semua yang mati dalam Tuhan, termasuk ibu saya, 2 adik saya juga sudah mati, ya adik dari istri saya juga sudah mati, akan disuruh bangkit. Makanya orang Kristen ya, tidak boleh dibakar. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia mau bangkit. Ya, mau nalai sawah. Coba jimbik ya, fata. Dia akan bangkit. Ya, jadi kalau Yesus sekarang datang di angkasa, dia suruh yang mati di dalam dia itu bangkit. Besok nggak ada acara penguburan. Dia sudah bangkit. Kita yang percaya nggak akan mengalami kematian, langsung dikasih tubuh mulia. Yang umur 70 langsung jadi umur berapa? Samsip sampan seh. Nanti kamu lihat mama kamu pangling ini kok umurnya masih muda ya. Ini lagi jadi muda. Ya. Jadi Yesus berkata, aku adalah kebangkitan hidup. Jadi waktu dia sampai di kota Betania, semua orang nangis. Nah, pelajaran berikutnya, Yesus juga ikut sedih. Kalau kamu baca di ayat 35, dikatakan oleh Alkitab, maka menangislah Yesus. Kok jasuh wekiao? Kenapa dia bisa menangis? Apakah dia menyesal? Oh, kok aku lelet-lelet datang ya sehingga Lazarus mati? Bukan. Dia menangis bukan karena dia tidak bisa tolong Lazarus, bukan. Dia sengaja. Dia menangis karena orang-orang nggak mau percaya dia. Ya, cu jasulah kintoa ki sedih kalau kamu nggak mau percaya Yesus seperti Ama. Ya, jangan sampai nggak ada yang percaya Yesus ya. Dia sedih, dia menangis ya. Nah setelah itu kalau kita lihat, Tuhan Yesus ya meminta kepada orang-orang untuk membawa dirinya ke makamnya Lazarus. Nah makamnya orang Yahudi tidak sama dengan makam kita di Kalimantan Barat. Kalau makam kita gali lubang atau kita buat bak, kita taruh jenazahnya di dalam. Makamnya orang Yahudi yang kaya ya, Yuluyen ini dia, Kiju Saklunga, dia punya gunung batu, dia pahat gunung batunya, dia masukkan jenazahnya ke dalam situ. Jadi bukan dikubur ya, di mana? Seperti kita taruh barang kita di gudang. Ngerti? Ada raknya. Nah, Yesus juga kuburnya begitu. Saya pernah masuk ke kubur Yesus. Kubur Yesus itu adalah gunung batu yang dipahat. Yaitu miliknya orang kaya. Kenapa Yesus dikubur gunung batu yang dipahat? Karena itu Yesus ingin mengatakan pada manusia, sampai sekarang kamu kalau ke kuburan Yesus, kuburnya kosong. Semua dunia ini, di mana-mana kuburan itu selalu ada. Ya, kalau kita pergi ke Parit Baru, kilometer 7 sampai kilometer ya 9 masih banyak kubur. Sudah penuh, pindah ke Wajok. Ya, di bumi ini kalau kamu lihat ya, apa bedanya dengan bulan? Bumi ini kuburan massal, kuburnya selalu tambah. Bulan tak satu pun ada kubur. Tapi kalau kamu lihat ada satu kubur yang kosong. Kuburnya siapa? Kubur Tuhan Yesus. Nah, agama Kristen agama yang ajaib. Karena Yesus lahir secara ajaib. Perawan itu rahimnya harusnya kosong. Tapi karena Roh Kudus, Yesus dikandung. Yang kedua, kubur yang harusnya ada mayat, tapi kuburnya Yesus kosong karena dia sudah bangkit. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya, Yesus memberikan seruan. Kalau saya berseru, suara saya bisa kedengaran sampai belakang. Ya, karena kita nggak pakai mic ya.
Kalau kong tai ke boya, nyiten kong oh ya kok ditang ngakai fa. Tapi Yesus bukan hanya bisa berseru, dia berdoa dulu, ya. Kalau kamu lihat ya di dalam ayat yang terakhir, ya, dikatakan oleh Yesus pada ayat 41, Yesus meminta mereka mengangkat batu. Tapi mereka bilang sama Yesus, Lazarus sudah 4 hari dikubur. Kalau kita buka batunya akan bau busuk. Tapi mereka percaya kata-kata Yesus. Sehingga setelah batu itu digulingkan, karena itu gunung batu yang dibuat jadi gua batu, jadi tempat kubur, Yesus tidak langsung ya berkata-kata kepada Lazarus. Dia ngomong sama siapa dulu? Ayo. Dia ngomong kepada Allah Bapa. Ya, saya sering bilang sama orang ya, kita manusia kenapa gagal? Kita suka ngomong sama orang, tapi jarang mau ngomong sama Tuhan. Jarang mau Tuhan ngomong sama kita, baca Alkitab. Kita suka ngomong sama orang kan? Ya kan? Makanya warung kopi Pontianak penuh kan? Hei mana? Kuntiannya warung kopi ya, ngai tangklau ah, boy yuji cienkian ah. Kenapa orang di situ? Suka ngomong orang, tapi dia tak pernah ngomong sama siapa? Pernah nggak ngomong sama Tuhan? Kapan kamu ngomong sama Tuhan? Waktu kamu nyanyi. Ada nggak nyanyi lagu Kristen di rumah? Ada nggak doa? Kapan Tuhan ngomong sama kamu? Jadi waktu kamu dengarkan kata-kata saya nyampaikan firman Tuhan loh. Kamu sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Ya, kamu baca Alkitab, Tuhan sedang ngomong sama kamu. Nah, Yesus kamu lihat ya, dia nggak ngomong dulu sama Lazarus, tapi dia ngomong sama siapa? Ayat 41, coba baca. Sama Bapa di surga. Ya, apa dia bilang? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengenadah ke atas, ke langit ya, surga itu di atas ya, dan berkata, Bapa, aku mengucap terima kasih kepadamu. Kenapa? Karena engkau selalu mendengarkan aku. Artinya Yesus selalu ngomong sama Bapa lu. Kamu sering gak ngomong sama Bapa? Ya, kalau enggak ya, mulai hari ini ya. Ya. Kemudian dia berkata, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu diutus oleh Bapa ke bumi, putra Allah jadi putra manusia, tujuannya supaya kita anak-anak manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bagaimana bisa diangkat jadi anak-anak Allah. Nah, sikia antokua. Nyijit chutse, ngajit chutse, nyi kiao, ngai kiao. Coba nhìn các kiao nào. Thì mi si ke yu chui à. Nhìn si con to yu se nhìn chutse chin xiao ya. Ha 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 ha, ngapaan to lui. Yu mau? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Kenapa bawa air mata? Karena dunia ini dunia yang sudah terkutuk. Alkitab yang ngajarin kita loh. Kutukan pertama apa? Nhìn si mo fu, mo xin ja su ni ko ni tiap fu ni mo fu. Cicit ki cuma ina. Sa. Ular diambil kakinya. Nggak adil kan Tuhan kan? Kok ular nggak ada kaki? Semua ada kaki, semut ada kaki. Dia bisa protes sama Tuhan. Kenapa dia nggak berani protes? Karena dia dipakai iblis membohongi siapa? Hawa dan Adam. Dicabut kaki. Yang kedua dikutuk siapa? Siapa? Hawa. Kenapa Hawa? Karena dia lebih dulu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apa kutukan pada Hawa? Kaum Hawa. Kalau hamil, poci kan? Ah, itu malah bapaknya nganggu-nganggu. Melahirkan? Ada yang mati nggak saat melahirkan? Nah, kutukan keberapa tuh? Kutukan ketiga? Laki-laki cari makan harus kerja keras. Nah, saya waktu ke toko ya di Sabar Subur ya, ketemu yang jual telur. Saya pikir dia yang jual telur, tapi dia bilang dia bantu bapak di tokonya. Saya salah. Itu mungkin yang jual telur yang belakang dia. Ingat saya nggak? Ingat ya. Oke. Kutukan berapa? 3. Kalau mau makan harus kerja sampai berkeringat. Yang keempat kutukan apa?
tanah. Tanah itu dikutuk. Zaman dulu di Taman Eden, Adam nggak usah tanam loh, semua tumbuh otomatis. Ya, mau makan apel tinggal ambil. Waktu itu udah ada duri. Duriannya gundul, nggak ada duri. Ya bener loh, nggak ada duri loh. Kapan ada duri? Setelah manusia berdosa. Duriannya apa? Gundul gak semangka. Ya, kamu harus baca-baca Alkitab baru jadi pintar. Kalau enggak, bodoh-bodoh. Ya, duriannya kayak semang. Ya benar, nggak ada duri kok. Alkitab yang bilang. Nah, kutukan yang keempat, tanah. Ya, disebut Tuhan, kau tak boleh lagi tumbuhkan makanan untuk manusia, tapi semak, duri, lalang, semua yang liar-liar kamu tumbuhkan. Kalau manusia mau tanam, harus bersihkan tumbuh. Kutukan kelima apa? Mati. Kalau lahir satu kali, mati berapa kali? 2 kali. Mati seperti ini dan dilempar ke neraka. Kalau kita lahirnya 2 kali, bisa-bisa tidak mati ya. Kalau kamu sudah percaya Yesus ya, Yesus sekarang datang, kita nggak mengalami kematian. Kita langsung diubah jadi tubuh mulia. Jadi Yesus setelah dia berkata-kata kepada Bapa di sorga, baru dia ngomong sama Lazarus. Terakhir itu seruan Yesus kepada Lazarus. Apa seruannya? Ayat 43-44. Dan sesudah berkata kepada Bapa, Yesus berseru dengan suara keras. Apa? Lazarus, marilah keluar. Lazarus di 4 hari, rohnya ada di mana? Saya tanya kalian. Buku yang mencatat kebangkitan orang mati hanya di Alkitab. Kalau kamu mau belajar kedokteran, nggak ada tuh di buku kedokterannya. Oh, ada orang mati bangkit, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Hanya di sini. Ya, Perjanjian Lama, Elia membangkitkan orang mati. Elisa juga membangkitkan orang mati. Ya, Perjanjian Baru, Tuhan Yesus, Petrus dan Rasul Paulus membangkitkan orang mati. Jadi waktu dia panggil Lazarus, Lazarus tuh rohnya sudah ada di surga loh. Jauh sekali loh surga loh. Kalau kita naik pesawat dengan kecepatan cahaya ya, jutaan tahun nggak bisa sampai loh. Saking jauhnya loh. Tapi ya Yesus yang punya tubuh mulia, dia bisa langsung sampai. Jadi waktu dipanggil, Lazarus itu rohnya ya dari surga turun ke tubuhnya yang 4 hari. Belum terlalu rusak. Yesus sembuhkan ya yang rusak-rusak sehingga kalaupun bau jadi nggak bau lagi. Dia apa yang terjadi? Ya, ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Ya, lasak lu kijikin fansangan. Kemudian, dan kaki tangannya masih diikat dengan kain kapan dan mukanya masih tertutup dengan kain peluh, kata Yesus kepada mereka, bukakanlah kain itu dan izinkanlah dia pergi. Jadi kalau kamu ya sudah mendengarkan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, itu kebangkitan itu sendiri bukan hanya satu macam, tapi ada 3 macam. Satu apa? Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus memang hidup, tapi setelah itu dia mati lagi. Paham? Oke, Yesus memang sembuhkan orang butanya sekarang juga sudah mati. Paham ya? Yesus bisa membangkitkan. Yang kedua, Yesus membangkitkan orang yang mati dalam Yesus, itu punya tubuh mulia yang tidak akan mati-mati lagi. Kenapa kita mengharapkan tubuh mulia kalau kita percaya Yesus? Tubuh mulia itu tidak akan sakit, tidak akan tua, tidak akan berdosa. Seperti tubuh Yesus yang bangkit, yang bisa naik ke surga. Itu kebangkitan kedua. Ada kebangkitan yang ketiga, apa itu? Orang yang tidak percaya Yesus, pada akhir zaman disuruh bangkit, dihakimi, dihukum ke dalam danau api. Jadi ada berapa macam kebangkitan? 3. Kalau lahir, 2. Kalau bangkit? Bangkit pertama seperti siapa? Lazarus, hidup dan mati lagi. Lazarus sudah mati loh. Yang kedua, orang yang mati dalam Yesus, waktu Yesus datang, akan disuruh bangkit, dibawa naik ke sorga. Ya, bumi ini 7 tahun ada kesengsaraan besar. Kamu kalau baca Wahyu ya pasal 6-19, Tuhan akan timpakan tulah ke bumi ini sehingga sepertiga manusia mati, separuh manusia mati. Covid itu hanya jutaan manusia mati. Kalau di zaman itu Wahyu pasal 6-19 ada separuh manusia mati, 4 miliar orang mati, gak bisa dikubur. Sehingga Tuhan bagaimana caranya? Mengirim burung makan mayat. Nah, kita ada di mana?
Kalau kamu percaya Yesus loh, kalau udah percaya Yesus, tinggal di bumi, kena sengsara besar. Ya, kebangkitan kedua, orang yang mati dalam Yesus akan dibawa ya ke sorga dengan tubuh apa? Mulia. Yang terakhir, kebangkitan orang tidak percaya. Ya, untuk diapakan orang tidak percaya? Dihakimi dan dihukum. Bagaimana Tuhan menghakimi manusia? Dia punya 3 buku. Satu, buku yang mencatat semua pikiran kita. Nggak bisa lari loh. Kamu pikir apa sekarang, ada catatannya Tuhan loh. Jadi jangan pikir-pikir jahat. Paham? Ada catatan Tuhan. Yang kedua, kata-kata kotor yang keluar, dicatat juga. Yang ketiga, perbuatan jahat. 3 macam buku ya. Nah, kalau nama orang itu tidak dalam buku kehidupan, orang itu akan dihakimi, akan dihukum ke dalam danau api. Kenapa kita tidak dihakimi lagi? Karena dosa-dosa kita sudah ditanggung di atas salibnya Yesus. Sekarang pertanyaannya, di antara kalian, ya, saya harap mau percaya Yesus. Kenapa percaya Yesus? Dia sudah mati untuk dosa kita. Dia sudah dikubur, dia sudah bangkit dari kematian. Kalau kamu percaya itu, kamu itu lahir 2 kali. Kalau tidak percaya, masih lahir 1 kali. Kalau lahir 2 kali, kemungkinan mati bisa ada. Ya, kalau Yesus sekarang datang, kita yang percaya Yesus nggak mengalami kematian ya, diangkat, kasih tubuh mulia. Tapi seandainya mati, matinya hanya satu kali, akan dibangkitkan ya pada saat Yesus datang kedua kali dengan tubuh mulia. Pertanyaannya, pasal 11 ayat 26b. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaannya. Percaya enggak? Kalau percaya silakan angkat tangan. Puji Tuhan ya. Kalau kamu percaya, suatu saat jumpa dengan ama. Kalau tak percaya, siapapun kamu nggak bisa jumpa. Neraka itu tahu nggak? Penjara yang nggak bisa ketemu kawan. Kalau bisa ketemu kawan, di situ masih bisa selingkuh loh. Ya, nggak bisa ketemu lagi orang, nggak bisa judi lagi, satu dihukum. Tapi kalau kita percaya Yesus, kita nggak bisa berdosa lagi, kita di sorga selama-lamanya. Ya, mari kita baca ulang ayat ini 25-26. Jawab Yesus, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Angkat tangan kalau percaya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali tokoh. Bapa kami di surga, teramat indah bahwa pada malam ini kami bisa mendengarkan kata-kata Yesus, janji-janji Yesus yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga bersyukur, secara manusia memang kami sedih berpisah dengan Ama Lim Jundian, tetapi secara rohani kami percaya Engkau telah membawa dia ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Di sana dia tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan, tapi selama-lamanya hidup dengan Tuhan Yesus. Dan kelak menantikan kedatangan Yesus kedua kali, Engkau akan membangkitkan Ama, memberikan dia tubuh mulia seperti yang Tuhan Yesus miliki. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa keluarga besar dari Ama sudah percaya Yesus. Kiranya yang belum percaya Yesus di antara keluarga besar mereka, Engkau juga menolong yang sudah percaya Yesus bisa mengatakan, mengabarkan Yesus kepada yang belum percaya. Sehingga di keluarga besar ini jangan sampai ada yang binasa. Kami serahkan ya Bapa, seluruh keluarga besar ini. Tolonglah mereka, mulai dari yang kecil, yang sekolah, yang bekerja, ibu rumah tangga, baik yang di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Sertailah mereka, supaya mereka semuanya bisa percaya Yesus dan bisa kelak berjumpa dengan Ama Lim Jundian. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu dalam lubuk jantung kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang yang percaya firman, tapi mau juga melaksanakan perintah-Mu dan mewartakan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sika kihilo ya. Sika ichongko. Ya, 注意黑位起高呀。
Yit Kungi 102. Ku utus kau 102. Yit Kungi 102. Ku utus kau bersandarkan rahmatku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru. Ku utus kau berperang untukku. Ku utus kau lepaskan yang dibelenggu. Firman-Ku yang bebaskan mereka. Maut dosa tak lagi mengikatnya. Ku utus kau mencari yang sesat. Ku utus kau meskipun kau yang lemah. Ku kan memberi damai sejahtera, dan kuasaku kan ku beri padamu. Ku utus kau berbuah lebatlah. Ku utus kau rela memikul salib, sampai ditanggalkan hadapanku. Kelak di sorga ada mahkota mulia. Hamba setia, ku sambut kau pulang. Seperti Bapa utusku, ku utus kau. Si kalau tokoh ngomong cai tian song tiết phúc ngày tên cam chia nhỉ, nhưng bi nhỉ oi ngày tên nên dàn cu chu giả su là tôi li cái si kia, bi ngày tên nên chui sip si cao si, kỳ mấy tan si mày trong phản sáng, kỳ diệu dùng cho các sinh thì, si to ngày tên coi chỉ xiong xin giả su, ngày tên cam chia nhỉ, lim jun liền ama, kỳ chỉ kin xiong xin giả su, thiên phú song tiếng ngày tên bi cái cá nhìn to có, si to kỳ mi chắc cá nhìn nên kêu xiong xin giả su, kin ban song ngày tên chỉ kin chi phi liao, thiên phú ngày tên cao thọ, thiên có nhít. Ôi hi to li cái hòa gió ở trong ama xì xìu kiều nhì lâu ngày tên mi chạ nhìn thùng chay thì to yết chết kau di sun li cut nyip pin on nya ke mencien. Bapa kami di surga, kami kembali berterima kasih karena kebaikan-Mu. Engkau telah mengutus Tuhan Yesus yang rela datang dari surga mulia ke bumi yang penuh dengan penderitaan. Ia menjadi manusia sejati, ia menjadi orang yang paling miskin, tetapi ia tidak berdosa. Ia hidup untuk menanggung dosa-dosa kami. Kami bersyukuri Bapa kalau Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kami. Sehingga dengan darahnya yang sudah mengalir di Bukit Kalvari, semua dosa kami bisa dihapus. Ya Bapa, kami mengaku kami orang berdosa. Mohon kiranya Engkau mengampuni semua dosa kesalahan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya mati di kubur, tapi pada hari ketiga, pada hari Minggu, Ia sudah dibangkitkan dari kematian. Dia memiliki tubuh mulia sehingga kami orang-orang yang percaya Yesus memiliki pengharapan suatu saat kami akan diberi tubuh mulia. Khususnya mereka yang sudah dipanggil pulang akan diberi tubuh mulia terlebih dahulu. Seperti Amalim Jundian, pada saat Yesus datang kedua kali, dia akan pertama-tama menerima tubuh mulia. Dan kami yang masih hidup, kami tidak akan mengalami kematian, tetapi diberi tubuh mulia. Dan kami akan bersama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa.
Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh keluarga besar ini. Kiranya mereka yang ada di Kalimantan, di luar Kalimantan, semuanya bisa mengikuti keteladanan dari Ama untuk percaya pada Tuhan Yesus. Jangan binasa, tetapi diselamatkan. Sebentar lagi ya Bapa, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami, Engkau beri berkat-Mu. Saudara-saudari, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ciang Cho Meto, silakan duduk, doa teduh. Saudara-saudari sekalian, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah memimpin kita dapat bertemu di rumah duka ini. Kita mau berkebaktian penghiburan pada malam hari ini, yaitu kebaktian penghiburan dari